Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naindullah Manafi, NIM 19122104 dari UIN Raden Masahid Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa yang kemarin kelompok saya presentasikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang materi kelompok saya tentang konseling kritis dengan pendekatan konseling realitas untuk menurunkan kecemasan anak korban kekerasan seksual. Oke, yang pertama itu ada realitas chill about. Istilah chill about seringkali diterjemahkan sebagai perlakuan salah pada anak, kekerasan terhadap anak atau KTA, atau juga dengan penganiayaan pada anak. Adapun batasan anak menurut WHO adalah semua orang dengan usia kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pada realitas yang ada, tidak sedikit dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungan yang seharusnya bertanggung jawab atas pengasuhan dan kesejahteraan anak. Terkadang justru berperan sebagai faktor pemicu masalah pada diri anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kecemasan. Oke, yang pertama itu ada kecemasan objektif atau realitas. Reality or objective anxiety adalah sebuah ketakutan terhadap adanya bahaya yang nyata dalam dunia sebenarnya. Contohnya kecemasan objektif ini seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kecemasan realitis memberikan tujuan positif untuk memandu perilaku kita untuk melindungi dan menyelamatkan diri kita dari bahaya yang aktual. Lalu yang kedua itu ada kecemasan realistis. Kecemasan ini adalah sebuah ketakutan yang berasal dari masa kanak-kanak dalam sebuah konflik antara kepuasan instinktual dan realita, melibatkan konflik antara ide dan ego. Anak-anak seni hukum bila mengekspresikan impuls seksual dengan agresif secara berlebihan. Dan yang terakhir ada kecemasan moral atau moral anxiety, adalah sebuah ketakutan sebagai hasil dari konflik antara ide dan superego. Secara dasarnya merupakan ketakutan akan suatu hati individu sendiri. Lalu terkait dengan konsep konseling kritis dengan pendekatan konseling realitas, pengertian istilah krisis adalah persepsi atau pengalaman akan suatu peristiwa atau situasi sebagai kesulitan yang tidak dapat ditoleransi, yang melibatkan sumber daya dan kemampuan seseorang untuk mengatasi pada saat itu. Sedangkan konseling realita atau reality counseling atau reality therapy dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an sebagai reaksi penolakan terhadap konsep-konsep dalam konseling psikoanalisis. Glasser memandang psikoanalisis sebagai suatu model perlakuan yang kurang memuaskan, kurang efektif, dan oleh karena itu ia termotivasi untuk memodifikasi konsep-konsep psikoanalisa dan mengembangkan pemikirannya sendiri berdasarkan pengalaman hidup dan pengalaman klinisnya. Lalu ada konsep perilaku. Menurut konseling realitas lebih dihubungkan dengan berperilaku yang tepat atau berperilaku yang tidak tepat. Lalu ada pun tujuan konseling kritis terkait pada pemberian bantuan pemberian bantuan segera dan dalam berbagai bentuk kepada orang yang membutuhkan. Apa yang selama krisis menunjukkan apakah krisis akan menjadi suatu wadah penyakit yang akan berubah menjadi suatu kondisi yang kronis dan bersifat jangka panjang atau tidak. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan sendiri itu dikarenakan yang pertama ada faktor lingkungan, faktor emosi, dan terakhir ada sebab-sebab fisik. Terakhir, pada dasarnya konseling kritis merupakan upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli yang sedang mengalami tekanan berpengaruh negatif terhadap kemampuan konseli untuk berpikir, merencanakan, dan mengatasi masalah secara efektif. Selanjutnya yang kedua itu saya akan menjelaskan resume terkait materi dari kelompok 2
yang tentang urgensi konseling kritis dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana kelompok 2 membahas mengenai yang kita tahu bahwasanya Indonesia karakter COVID memang meningkat, dan kita tahu juga bahwa banyak sekali dampaknya. Salah satunya materi yang dibawakan kelompok 2. Banyak upaya yang ditujukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Namun, dampak dari COVID-19 terhadap Indonesia itu mengakibatkan yaitu meningkat angka pengangguran, lalu adanya tatanan hidup baru atau new normal sendiri belum efektif untuk diterapkan di Indonesia. Mungkin tidak banyak resume saya apabila ada salah kata, salah omong, atau ada suara dari yang lain. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.